Halo semuanya, 1, 2, 3, 4, 5. Open your mind. Mari kita bahas tentang kasus di mana hubungan Felicia dengan Kaisang Pangarep itu putus. Dan akhirnya si Felicia muncul dan memberikan klarifikasi. Kita akan menceritakan tentang dampak psikologinya dan sebagai wanita tuh kita harus gimana sih kalau ngadapin kejadian seperti Felicia. Bukan membela Felicia atau Kaisang Pangarep sih, ini kita harus belajar dari pengalaman Felicia dan Kaisang Pangarep bagaimana kita akan menghadapi masalah tersebut jika kita di posisi pria maupun wanita. Nanti saya akan jelaskan. Pertama-tama kita akan membahas tentang hubungan Kaisang dulu sebelum putus ya. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana mencikapi komunikasinya, bagaimana kecocokan mereka berdua. Kita akan lihat dari YouTube-nya si Mas Kaisang yang dulu-dulu, yang waktu dia jemput Felicia atau mengajak Felicia pergi ke kondangannya Mas Bobby. Oh ya, udah biarin. Aku tuh tadi waktu pertama kali ketemu sama Felicia tuh komplain tentang celananya. Celananya tuh aneh banget, sumpah, nggak bohong. Enggak. Kayak gimana gitu, katanya sih boyfriend jeans, tapi aduh no, aneh. Itu loh, celananya kayak gitu. Itu kan aneh banget. Oh tadi lebih aneh, sekarang agak nggak aneh sih. Kalau orang keren tuh pakai apa juga tetap bagus kok. Padahal baru jalan sebentar, tapi ini anak udah capek aja. Coba nih, liatin ini. Dia tuh bawa mainan apa ini? Mainan tikus-tikusan gitu di tasnya dia. Nggak tahu, padahal nggak dibutuhin juga di Solo itu. Kamu tuh aneh-aneh aja coba. Ayo jalan. Telat loh. Itu kan enak banget, ada asisten dorongin. Makasih. Tadi tuh udah dipanggil-panggilin kalau udah telat, katanya udah last call, padahal masih ngantri. Aku itu sebenarnya paling nggak suka duduk itu di gang kayak gini. Dia mesennya di situ. Udah bagus ada porsi. Iya pasti dapat kursi lah, namanya pesen kok sama beli pakai uang. Oke, see you guys di Solo. Dari percakapan tersebut kita bisa melihat bagaimana Kaisang memperlakukan Felicia di YouTube-nya. Kalau aku sebagai pria yang menghargai wanita dan melindungi wanita dan benar-benar mencintai wanita tersebut, aku akan menutupi keburukannya, tidak akan menyiarkan percakapan seperti itu di depan umum atau di YouTube. Karena kita boleh nggak suka sama seseorang, boleh kita benci sama seseorang, tetapi kita tidak boleh mengumbarnya di YouTube atau di depan umum. Kita harus menjaga perasaan wanita yang kita cintai. Pakaian yang dikenakan Felicia itu sangat sederhana, karena aku tahu Felicia tuh orangnya simple, pengen pakai pakaian yang santai, yang nyaman di tubuh. Karena Felicia tuh wanita baik yang menurut aku, walaupun dia kaya, dia tidak ingin menonjolkan kekayaannya di tubuhnya, di pakaiannya itu. Jadi dia orangnya sederhana, ramah, bisa bergaul sama siapa aja. Jadi dari kelihatan dari pakaiannya dia. Emang yang dibicarakan atau dijawabnya Felicia itu sangat jujur dari hatinya dan pikirannya. Jadi apa yang dia pikirkan dia langsung mengungkapkannya. Tetapi sebagai pria dia tidak dapat menerima semua jawabannya si Felicia, karena namanya juga pria, banyak egonya. Dia pasti maunya tidak disudutkan. Jadi kita sebagai wanita harus pinter-pinter merangkai kata agar jawaban kita tuh memang harus berada di posisi kita, tetapi juga tidak harus semuanya berada di posisi kita. Harus misalnya jawabannya harus netral lah, jangan sampai menyinggung di pihak pria maupun menyinggung di pihak kita. Jadi harus netral sehingga tidak membuat konflik atau masalah.
Jadi untuk percakapan yang dibuat di YouTube-nya si Kaisang ini, kita bisa melihat bahwa Kaisang dengan Felicia itu tidak mempunyai kecocokan satu sama lain, karena si Felicianya pun sendiri adalah wanita yang jujur apa adanya, dan sedangkan Kaisang itu mempunyai banyak kemauan yang tidak bisa dipenuhi oleh Felicia. Felicia masih muda sehingga dia belum mempunyai pengalaman untuk menangani Kaisang yang mempunyai karakter berbeda dengan dia. Ya, semoga semua pasangan dapat mempelajari atau mendapatkan solusi dari masalah Kaisang. Jadi aku harap di luar sana bisa memperbaiki hubungan kalian masing-masing. Bagaimana cara menjaga, berbicara, bersikap terhadap pasangan kita. Kalau kita benar-benar mencintai pasangan kita, kita harus banyak berubah dan banyak belajar dalam berkomunikasi dan bertindak. Jangan lupa kita harus selalu ingat bahwa mengontrol emosi di dalam hubungan itu adalah kunci paling besar atau kunci paling penting di dalam hubungan tersebut. Bagaimana kita akan membahas selanjutnya, yaitu klarifikasi Kaisang setelah hubungannya putus dengan Felicia. Apakah klarifikasi seperti itu pantas kita publish ke umum atau tidak? Kita akan menjelaskannya setelah mendengar percakapan Kaisang dengan salah satu wawancara, dan kita akan lihat bagaimana ekspresi dia pas dia menjawab semua pertanyaan tersebut. Gimana Mas Kaisang yang sebenarnya kok rame ya di luaran sana, Mas dituduh ghosting seseorang, bisa jelaskan nggak Mas? Ya gimana ya Mas, ya itu kan masalah pribadi loh, masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Kalau lihat dari video klarifikasinya si Kaisang, dia dari tatapan matanya, benar itu sebenarnya ada kejadian di mana keluarganya Felicia tuh kayaknya ada rasa kesal. Saking kesalnya dia mengeluarkan intonasi tinggi sehingga Kaisangnya itu menganggap itu adalah maki-maki. Jadi keluarganya Felicia itu maki-maki si Kaisang karena dia meminta putus. Kalau sudah menjadi konsumsi publik sebuah hubungan, ya masing-masing pasangan, kalau saya berada di mereka berdua atau posisi mereka berdua, lebih baik saya tidak akan mengumbarkan hal-hal yang jelek tentang masalah tersebut, entah sikap keluarga mereka atau entah sikapnya si keluarga pria. Jadi kita simpan dan kita move on. Kita masih bisa mempunyai kehidupan yang indah ketika kita bisa move on, bisa melakukan kegiatan positif. Jangan mengingat mantan kita lagi, karena mantan itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Kalau kamu semakin mengingat, melihat fotonya kembali, luka yang ada di batinnya kita tuh nggak akan pernah sembuh. Kita tidak akan pernah bisa move on. Lagi pula si Kaisang juga sudah move on, sudah menghapus semua video, foto yang berhubungan dengan Felicia Tisu, dan move onnya lebih cepat daripada wanita ya, karena dia pria. Jadi kita sebagai wanita harus belajar mencintai diri kita sendiri, belajar bersikap lebih dewasa dan belajar bersikap lebih bijaksana untuk menyikapi masalah percintaan seperti ini. Jangan sampai kita membuat klarifikasi lagi
seperti membuka luka kita lagi, mengingat-ingatnya lagi, sehingga kita nggak bisa move on. Sebenarnya tindakan Felicia memberikan klarifikasi lagi, menjelaskan semuanya, itu sebenarnya sudah membuka lukanya sendiri. Entah tambah lagi masalah-masalah baru yang akan terjadi, karena video klarifikasi itu ditonton semua orang, dan semua orang tuh berhak berkomentar apapun. Kalau kamu belum punya mental yang kuat untuk menghadapi komentar-komentar netizen yang menonton video kamu, ya kamu harus segera mencari kesibukan. Jangan sampai baca komen itu. Lebih baik kita fokus kembali lagi, yaitu menyembuhkan luka batin sendiri dan melupakan si mantan. Lagi pula hubungan percintaan kedua anak gak boleh melibatkan orang tua, kecuali dia sudah menikah, baru kita boleh melibatkan kedua orang tua. Baru hubungan kita baru cuman sebatas pacaran, itu tidak boleh melibatkan kedua orang tua. Dan satu lagi, kita tidak bisa merubah orang. Kamu berubah, nggak bisa. Kamu punya etika, nggak bisa. Kita nggak bisa nyuruh orang untuk beretika atau berubah menjadi orang baik. Yang ada, kita harus membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih cantik, lebih menyayangi diri kita sendiri, lebih menghargai orang lain, lebih bijaksana, lebih baik, menjadi orang lebih baik. Karena kalau kita mengajarkan diri kita untuk menjadi lebih baik, itu lebih gampang ketimbang kamu menyuruh orang lain, kamu harus jadi orang baik, kamu harus jadi orang beretika. Itu susah banget, karena seseorang mau berubah menjadi lebih baik, seseorang mau berubah menjadi lebih beretika, itu harus dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Faktor luar pun itu hanya sebagai faktor pendukung. Jadi jangan harap orang lain berubah, jangan harap orang lain beretika, tetapi kita harus merubah diri kita sendiri. Kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Jadilah orang lebih baik, jadilah orang lebih bijaksana, dan jangan melakukan hal yang bodoh atau kesalahan yang sama. Itu saja yang saya ingin kasih solusi jika kita menghadapi persoalan yang sama seperti Felicia dengan Kaisang. Semoga bisa membantu dalam kehidupan kalian masing-masing. Semoga kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, share, and like, dan komennya yang positif untuk membantu masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, dan semua orang. Bye-bye.